Jumpa kembali dengan channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Video kali ini akan membahas tentang materi IPS SMP kelas 9 tentang kondisi geografis benua Australia. Di sini disajikan benua Australia full komplit. Artinya apa? Artinya materi ini lengkap. Biasanya saya bagi dua, part 1, part 2. Kalau kali ini untuk benua Australia saya jadikan satu. Semoga semakin mempermudah kalian dalam belajar. Dukung channel Guru IPS Borneo agar semakin berkembang dan tetap konsisten dalam memberikan kontribusi yang positif dalam dunia pendidikan. Bagi yang baru menemukan channel Guru IPS Borneo, silahkan dilihat playlistnya. Di situ ada materi kelas 7, 8, 9, dan 10. Silahkan dipilih materi mana yang kalian butuhkan. Silahkan dilihat-lihat dan dibaca atau ditonton. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Nah, ini kenampakan benua Australia terhadap benua lain. Jadi benua Australia ini terlihat di sebelah timur ya, sebelah timur kalau dibandingkan dengan benua Amerika ya, benua Afrika. Nah, itu sebelah timurnya. Kalau dibandingkan dengan benua Asia berarti di sebelah tenggaranya. Sebelah tenggara itu artinya sebelah timur agak ke selatan. Itu namanya arah tenggara. Bisa nanti kalian lihat-lihat sambil kalian bandingkan luasnya dari gambar ini, gitu ya. Kita lanjut. Letak dan luas benua Australia. Sudah pasti merupakan benua terkecil di dunia ya. Luasnya sekitar 7.614.000 km persegi. Letak astronomisnya pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 154 derajat bujur timur. Untuk letak lintangnya ini di angka 10 derajat lintang selatan sampai dengan 44 derajat lintang selatan. Artinya benua ini terletak di sebelah bumi bagian selatan. Di negara Australia ini terdiri dari dua negara, yang keduanya merupakan negara persemakmuran atau Commonwealth. Dua negara tersebut adalah Australia itu sendiri dan Selandia Baru. Dan dari dua negara ini terletak di wilayah yang berbeda. Satu benua Australia itu memang hanya khusus menjadi negara benua Australia, sedangkan Selandia Baru ini terpisah sendiri. Batasnya untuk batas utara dari benua Australia ini adalah Laut Timur, Arafuru, dan Selat Torres. Ini merupakan wilayah perairan Indonesia. Untuk batas baratnya ada Samudra Hindia. Batas selatannya ya ada Samudra Hindia juga, ditambah juga dengan Selat Bass. Untuk sebelah timurnya ada Laut Koral dan Laut Tasman. Silahkan nanti sambil dipelajarinya, sambil boleh di pause begitu ya. Boleh bawa catatan agar lebih nyaman dalam belajar, bisa lebih maksimal. Ini peta letak negara Australia dan Selandia Baru. Jadi dari sini bisa kalian lihat bahwa
Australia dan Selandia Baru ini terpisah ya, bahkan ada batas airnya kan begitu ya, batas perairan, batas lautnya. Untuk negara Australia berada di sebelah barat daya daripada Selandia Baru. Selandia Baru sendiri terbagi dalam dua pulau-pulau besar dan nanti ada pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Ya, nanti bisa kalian cermati sendiri untuk gambar ini. Kemudian kita akan membahas tentang kawasan dan negara anggota. Karena negara anggotanya cuma dua, jadi untuk pembahasan kawasan dan negara anggota di sini tidak begitu panjang. Oke, negara benua Australia terdiri dari dua negara, yaitu Australia sendiri dan Selandia Baru. Australia ini dibagi menjadi 7 negara bagian. Ya, di sini saya sebutkan benua ibu kotanya ya, nanti untuk memudahkan kalian dalam belajar. New South Wales ibu kotanya di Sydney, Victoria ini di kota Melbourne, Queensland ibu kotanya di Brisbane, kemudian Australia Selatan ibu kotanya Adelaide, Tasmania ibu kotanya di Hobart. Ada di antara kalian sudah pernah ke Australia? Nah, kalau ada syukur ya, kalian berarti dalam belajar nanti lebih baik atau lebih mudah dalam memahaminya. Ini peta negara bagian Australia ya, bisa kalian nanti lihat di sini, saya zoomkan ya. Ada mulai dari Australia Barat, oke ya, di sini Australia Barat. Kemudian ada Australia Utara di sini, kemudian Australia Selatan ya. Nah, ternyata bergeser. Ada Queensland ini ya, yang saya beri tanda di sini. Kemudian ada New South Wales, ada Victoria. Victoria ini hanya kebagian wilayah yang sempit ya. Untuk Tasmania merupakan wilayah yang terpisah ya, terpisah perairan saja begitu ya. Oke, bisa kita lanjut. Tadi untuk kawasannya tadi kan baru sampai negara bagian tadi kan sampai 5 saja. Ini kelanjutannya yang ke-6. Australia Barat ibu kotanya di Perth, Australia Utara ibu kotanya di Darwin. Untuk tata letak penulisannya ini kalau pas saya ketik itu sebenarnya sudah rapi, dan ketika sudah saya masukkan di sini jadi berbeda-beda gitu ya, jadi nggak urut lagi. Itu merupakan kekurangan dari aplikasinya ya, bukan saya yang bermaksud membuatnya tidak rapi. Jadi ketika kita masukkan berpencar-pencar nggak jelas begitu, jadi itu merupakan kesalahan, kekurangan dari aplikasi. Makanya aplikasi itu selalu ada pembenahan, selalu ada peningkatan selalu, jadi kita terkadang harus mendownload terus gitu ya. Oke, selanjutnya untuk Selandia Baru ini terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, dan sebenarnya masih ada pulau-pulau lain di sekitarnya, tetapi yang dominan adalah dua pulau tersebut. Menuju ke iklim ya, benua Australia ini mempunyai dua iklim, tropis dan subtropis. Ketika kita melihat angka lintang tadi 10 derajat sampai dengan 44, 10 sampai dengan 23,5 derajat kan termasuk wilayah iklim tropis. Sisanya adalah iklim subtropis. Dari 23,5 sampai 44 itu merupakan iklim subtropis. Sebenarnya dari 23 sampai dengan 40 saja, sisanya yang 4 itu masuk iklim sedang. Jadi terkadang orang mendefinisikan iklim subtropis dan sedang itu sebagai iklim yang sama, sebenarnya beda ya.
ada batas tersendiri. Untuk subtropis ini dari angka lintang 23,5 sampai 40. Selebih dari itu sebenarnya adalah iklim sedang dengan 60. 60 ke sana lebih besar lagi nanti masuk ke iklim kutub. Oke, kita bahas yang iklim tropis di benua Australia. Iklim tropis ini mempengaruhi wilayah bagian utara. Musim hujannya pada bulan Januari sampai ke Juni. Hampir mirip seperti Indonesia ya. Hanya saja Indonesia lebih cepat. Indonesia kan di bulan 10 Oktober sampai dengan bulan 4. Sementara mereka mulai dari bulan 1 sampai bulan 6. Kemarau di benua Australia ini bulan Juni sampai Desember. Kalau di tempat kita di Indonesia itu mulai dari bulan Mei sampai September. Iklim subtropis ini terjadi di benua Australia bagian selatan. Bisa kalian lihat tadi negara-negara yang berada di bagian selatan. Lanjut ya, masih seputar iklim. Yang beriklim subtropis ini mengalami pergantian 4 musim. Nah, wajar ya. Setiap kali iklim subtropis rata-rata terjadi 4 musim. Seperti halnya di Jepang, Korea. Nah, seperti itu ya, ada 4 musim. Di sini musim panas antara bulan Desember sampai Februari. Kemudian musim gugur antara bulan Maret sampai dengan Mei. Musim semi bulan September sampai November. Ada satu iklim yang berbeda ya. Di pantai timur ini terkadang iklim dipengaruhi oleh angin pasat sehingga terjadi hujan sepanjang tahun di pantai timur Afrika. Oke, masih fokus ya anak-anak ya. Jadi untuk ngetes kalian fokus atau enggak, suku yang ada di benua Australia yang merupakan suku asli itu suku apa namanya? Kalau sudah tahu nanti boleh kalian jawab di komentar begitu ya. Oh Pak, suku Dravida Pak, misalkan. Oh, suku aborigin Pak, nah, gitu ya. Sambil untuk memecahkan misalkan kebuntuan dalam belajar begitu ya, agar kembali konsentrasi lagi begitu ya. Oke, kita lanjutkan kondisi alam. Benua Australia merupakan benua paling datar di permukaan buminya ya, jadi paling datar, hanya pegunungan itu hanya sedikit sehingga disebut yang paling datar. Pegunungan pun tidak tinggi ya, hanya perbukitan paling 300 meter. Kemudian Australia ini merupakan bagian barat sifatnya kering dan tandus ya, jadi wilayah barat ya pasti di Australia Barat tadi ya, wilayahnya kering dan tandus. Terdapat beberapa gurun pasir seperti gurun Gibson dan Victoria, dan masih banyak gurun yang lain. Di wilayah barat ini juga dijumpai air rock atau ulura. Ini terkenal sebagai objek wisata, dan air rock ini juga disakralkan oleh suku aborigin gitu ya. Nah, ini kalau di pelajaran sejarah kalian juga akan mempelajari macam bangunan-bangunan megalitikum. Nah, air rock di sini juga mempunyai fungsi hampir sama seperti bangunan-bangunan di Indonesia seperti menhir seperti itu ya. Jadi di situ dianggap ada kekuatannya. Jadi masih ada sifat animismenya begitu ya. Lanjut, nah inilah air rock gitu ya. Dianggap di sini adalah tempat para dewa oleh suku aborigin.
Ini dia contoh suku aborigin. Jadi mereka memang suku asli di benua Australia, tetapi kedudukan mereka sekarang sudah mulai tergusur oleh masyarakat yang modern, sehingga mereka mulai tinggal semakin ke wilayah pedalaman ya, karena mereka ini selalu mempertahankan tradisi mereka ya. Oke, kita lanjutkan lagi, masih seputar kondisi alam. Sekarang kita membahas, tadi kan sudah bagian barat, sekarang kita akan membahas bagian tengah. Ya, di bagian tengah ini terdapat dataran rendah, artinya banyak dataran rendah gitu ya. Di bagian ini terdapat 3 cekungan utama, yaitu cekungan Carpentaria, Eire, dan Murray, dengan titik terendahnya adalah di Danau Eire. Kemudian setelah tengah pasti kita mengarah ke wilayah timur. Australia bagian timur ini terdapat deretan pegunungan pemisah besar, atau dalam bahasa Inggrisnya The Great Dividing Range. Ini terdiri atas pegunungan biru, Alpen, dan New England. Puncak tertingginya adalah Gunung Kosciuszko dengan ketinggian 2228 meter. Tentang tata airnya, di benua Australia ini tidak banyak ya pembahasan tentang tata air, tetapi ada juga sungai yang panjang di benua Australia. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Murray. Nah, ini sepanjang 5.300 km persegi. Nah, lumayan, bukan persegi ya di sini kawan-kawan ya, kilometer saja, karena ini kan ukuran panjang. Oke ya. Dengan anak sungainya antara lain Sungai Darling, Lachlan, dan Sungai Murrumbidgee. Sungai-sungai tersebut mampu dilayari pada musim hujan, jadi bisa digunakan sebagai sarana transportasi. Oke, jenis tanah ada 2 di benua Australia. Tanah latosol. Tanah ini terdapat di hampir di semua wilayah benua Australia. Dan tanah potsol. Tanah potsol ini tanah di daerah rawa-rawa begitu ya. Jadi ini terdapat di daerah yang lebih basah karena curah hujan yang tinggi. Flora di sini yang terkenal adalah pohon eukaliptus dan akasia. Pohon eukaliptus ini mempunyai ratusan jenis. Jadi eukaliptus A, eukaliptus B sampai dengan ratusan gitu ya. Inilah contoh pohon eukaliptus, bisa tumbuh besar dan tinggi ya, sehingga menutupi wilayah yang berada di bawahnya. Faunanya yang terkenal tentunya sudah tahu ya, dari negara Australia pun banyak macam hewan-hewan yang berkantung, kanguru, walabi, koala, dan sebagainya. Selain itu juga ditemukan berbagai jenis burung ya, macam burung unta, cendrawasih, dan lain sebagainya. Bisa nanti kalian pahami, kalian tonton, kalian catat ulang. Ini salah satu contoh untuk mempermudah kalian dalam belajar. Ini adalah koala ya, salah satu hewan yang menjadi ikon dari Australia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung terus channel Guru IPS Borneo agar mampu berkembang ya, dan konsisten memberikan kontribusi yang positif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih.